dong untuk ada Jojo, ada namanya, ada Jojo paling tinggi loh, lebih tinggi dari saya ini. Ada Ruth dan juga Dini. Selamat malam semuanya. Bagaimana perjalanan dari Palembang? Aman? Ah, puji Tuhan. Mari sister. Kemudian dari Keuskupan Agung Jakarta, Romo Wisnu Sidarto Julius, dan ada pendamping Kak Febri. Kak Febri. Oh iya, operator di sana. Ini Abang None. Kak Febri bersama Ade Agnes. Ya, ini mereka berdua. Romo Inung mana? Romo Inung jadi jalan. ada di sana. Kemudian dari Keuskupan Bogor, dibuatnya Romo Suhu, dan pendamping adalah Kak Indri. Nah, ini dia Kak Indri bersama dengan Okta dan Fiona. Cewek semua. Ada cowok itu di sana. Ini seperti kembar tiga ya. Bang Inang di Pulau Batu. Gak ada yang mirip. Ya. Kemudian dari Keuskupan Bandung, Dirtiosnya adalah Romo Mama bersama Ibu Wiwi dan Kak salah Kak Lili, Ibu Lili pendamping dan ada peserta Ria dan Helen. Nah, kalau kelihatan ini seperti semua peserta ya, dan teman-teman ini kalau kelihatannya seperti peserta semua. Seperti mama sama anak. Oh. Dan berikutnya dari Keuskupan Sintang, biasanya adalah Romo Patris bersama pendamping Kak Ferdi. Ada Stanley, nah cowok yang pakai rompi baju raya, kas raya. Ada Dwi dan Bella. Ya, selamat malam semuanya. Dan kemudian dari Tia dan Tino. Girtiosnya mana? Dan dari Keuskupan Surabaya ada Kak Ratna sebagai Dirtios. Namun sayangnya ketiga peserta tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Di opname masuk rumah sakit. Kemudian Agnes dan Adi juga bermasalah kesehatan ya. Kak Ratna, kita doakan semoga mereka lekas sembuh, pulih dan bisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami dari teman-teman TISOM dari Keuskupan Surabaya tidak bisa hadir bersama dengan teman-teman, para romo dan kakak-kakak sekalian di Bali karena ya kami terkendala di kesehatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi semangat misi kami tetap sama di daerah kami masing-masing. Semangat misi kami, sukacita kami tetap sama seperti teman-teman yang saat ini berada. Oke, saya akan jawab ajakan untuk sharing nih mengenai visi dan misi TISOM ya, dan bentuk-bentuk kegiatan TISOM itu sendiri khususnya. Bentar kayak ini saya lepas soalnya ganggu banget. Yang pertama saya bicarakan adalah visi dari TISOM, visi dari tim School of Mission itu sendiri adalah remaja Katolik hidup dalam Kristus dengan gembira, cerdas, tangguh, dan misioner. Nah tentunya visi ini memiliki beberapa poin-poin penting, ada 6 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah remaja Katolik, ya tentunya adalah kita-kita ini, teman-teman yang saat ini berada di Bali, para teman-teman dari keuskupan kami dari Keuskupan Surabaya yang berusia 12 sampai 16 tahun yang tentunya dibaptis secara Katolik, maka disebut sebagai seorang remaja Katolik. Lalu yang kedua ada hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus di sini berarti perilaku, kata-kata, tindakan, dan apapun yang kita perbuat itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan di kitab suci, harus sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran gereja Katolik, tradisi gereja Katolik, seperti itu. Lalu yang ketiga ada gembira. Nah ini menurut saya poin yang penting ya, poin yang saat ini
sangat penting khususnya di masa pandemi COVID-19 dan saya mengalami itu gitu loh. Gembira adalah ada beberapa momen yang sebetulnya sangat berat untuk dijalani, tapi sebagai seorang misionaris muda, misionaris masa kini, kita dituntut, bukan dituntut ya, kita wajib untuk menjalani misi, menjalani kehidupan keseharian kita dengan gembira. Lalu yang keempat ada cerdas. Ya, selain poin-poin yang tadi sudah saya sebutkan, hidup dalam Kristus, gembira, cerdas ini juga sangat penting. Karena kita hidup di tahun 2022, tentu tantangannya sudah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Maka kita sebagai seorang misionaris harus cerdas untuk mengelola emosi. Cerdas ini bukan hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas dalam mengelola emosi, cerdas dalam hal spiritualitas, cerdas juga dalam hal bersosialisasi. Karena kita sebagai seorang misionaris pasti akan mewartakan Injil kemana-mana, mewartakan bertemu dengan orang banyak. Kita harus cerdas dalam bersosialisasi, seperti itu. Lalu yang kelima, ada poin tangguh. Nah, ini yang saya pribadi dan teman-teman di Keuskupan Surabaya dan juga mungkin Kak Ratna juga mengalami poin ini secara nyata, secara real, tangguh. Di tengah sakit kami, di tengah tamu COVID yang tidak diharapkan ini, kita harus tangguh sebagai seorang misionaris. Tentunya selain gembira tadi ya, harus tangguh. Ini adalah poin yang menurut saya paling penting, tangguh dalam menghadapi segala situasi. Walaupun itu situasinya mungkin menegangkan, menyeramkan, dan menakutkan, kita harus bisa tangguh dalam menghadapi itu semua. Lalu yang poin terakhir, yang keenam, ada misioner. Kita harus siap mewartakan Injil sebagai misionaris muda. Kita harus siap mewartakan Injil kepada semua orang melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan apapun yang keluar dari diri kita harus mencerminkan seorang misionaris. Ini adalah poin misioner. Maka dari itu tadi dikatakan di poin nomor 4 ada poin cerdas. Cerdas di sini seorang misionaris juga harus bisa kreatif untuk membuat gebrakan-gebrakan dalam mewartakan Injil. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah visi, tentunya TISOM School of Mission ini juga memiliki misi. Ada 6 misi dari TISOM itu sendiri. Yang pertama adalah mendampingi remaja Katolik yang telah dibaptis secara Katolik secara intensif. Dan menurut saya misi ini benar-benar dilaksanakan oleh TISOM itu sendiri dengan kakak-kakak pendamping, para dirdio. Saya mengalami sendiri, didampingi, berproses bersama dengan Kak Ratna yang menurut saya adalah pribadi yang sangat luar biasa. Bahkan bisa berbicara di hadapan kakak-kakak, di hadapan para dirdios juga sebagai sebuah kehormatan bagi saya pribadi, walaupun hanya dari layar kaca seperti ini. Lalu yang kedua, misi yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai Kristus dalam diri remaja sebagai wujud hidup dalam Kristus tadi pada visi TISOM. Nah, ini juga sangat betul-betul diperhatikan dengan kakak-kakak yang mendampingi kami. Tentunya juga berkaitan dengan misi yang pertama, kami dibekali nilai-nilai Kristus. Itu ya dari pendampingan yang dilakukan TISOM secara intensif ini tadi. Nanti saya akan di akhir saya ada cerita tentang penanaman nilai-nilai Kristus ini yang kami lakukan bersama Keuskupan Surabaya. Kami berproses bersama di situ. Lalu yang ketiga, misi yang ketiga adalah menumbuhkan kegembiraan Kristiani dalam diri remaja. Misi yang keempat adalah melatih kreativitas dan kecerdasan intelektual, emosi, spiritual, dan sosial. Jadi seperti visi tadi, visi di poin nomor yang keempat, kita sebagai seorang misionaris harus cerdas, harus kreatif,
kita harus berani membuat gebrakan-gebrakan, kita berani membuat inovasi-inovasi agar setiap Injil atau setiap hal baik yang kita sampaikan ke orang-orang lain ini ada makna yang bisa mereka ambil. Jadi kita harus berani membuat gebrakan-gebrakan. Seorang misionaris harus berani untuk mengambil risiko, karena di balik risiko itu ada hasil dan impact yang sangat amat luar biasa. Seperti itu. Nah, kecerdasan ini tentunya juga bukan hanya kecerdasan di bidang mewartakan saja, tapi juga kecerdasan mengelola emosi, kecerdasan untuk bersosial. Itu sangat penting. Bahkan kecerdasan intelektual juga sangat penting. Karena ya, untuk bermisi mungkin kita kadang akan meninggalkan sekolah, kita akan meninggalkan pelajaran. Seperti mungkin teman-teman yang di Bali, mungkin yang berangkatnya di hari Sabtu, ada beberapa sekolah yang masih masuk di hari Sabtu harus izin terlebih dahulu. Maka dari itu seorang misionaris harus memiliki kecerdasan intelektual sehingga siap untuk diutus kemana saja dengan waktu kapan saja. Seperti itu. Lalu yang kelima, misi yang kelima adalah membimbing remaja mengimani Kristus dengan tangguh. Menjadi misionaris selain harus cerdas, harus kreatif, harus gembira, juga harus tangguh. Itu yang saya alami dengan teman-teman di Uskupan Surabaya saat ini alami. Dan saya rasa kami dan teman-teman yang saat ini di Bali, teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan COVID dan sakit penyakit lainnya, merupakan misionaris-misionaris yang tangguh. Misionaris-misionaris yang kalau orang Jawa bilang itu misionaris yang enggak ceklean ya. Apa bahasa Indonesianya enggak ceklean itu enggak gampang putus, enggak gampang, hatinya enggak gampang hancur. Seorang misionaris harus memiliki hati yang hati baja ya, istilahnya seperti itu. Satu kata-kata dari Dirjo saya yang sampai saat ini saya ingat, bahkan saya COVID ini itu yang saya pegang adalah seorang misionaris itu harus keras pada diri sendiri. Ini yang selalu saya bicarakan pada saat saya berbicara di beberapa kesempatan. Seorang misionaris harus berani kuat harus berani keras pada diri sendiri. Seorang misionaris seperti di puisi Uskup Agung Helder Kamara disampaikan bahwa misi selalu berarti meninggalkan, tetapi tidak selalu mengadakan perjalanan. Seorang misionaris harus meninggalkan hal-hal jelek, seorang misionaris harus meninggalkan hal-hal negatif, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan zona aman, dan mau untuk beralih ke zona iman. Memang sangat sulit karena pasti ada saja tantangannya. Seperti ini saya sharing pribadi, saya sebenarnya sangat berharap bisa berkumpul di Bali, tapi ya inilah yang namanya hidup di bumi, hidup mengimani Kristus ya seperti ini, hidup yang roller coaster, naik turun seperti itu ya, ada kejutan-kejutan. Tapi ya itu tadi, kembali lagi kita harus tangguh. Kecewa itu pasti, marah itu pasti, merasa sedih itu pasti, tapi kita nggak mungkin berlarut-larut di dalam situ. Kita harus menjadi misionaris yang tangguh, harus menjadi misionaris yang tahan banting, berani keras pada diri sendiri. Lalu yang keenam adalah membentuk remaja yang siap sedia mewartakan Injil melalui kesaksian hidup sehari-hari dalam semangat 2D2K, doa derma kurban kesaksian, dan Children Helping Children, serta terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja. Sebagai misionaris tentu kita harus memegang dua ini ya, dua pondasi ini, Children Helping Children dan juga 2D2K. Children Helping Children, anak menolong anak, remaja menolong remaja. Ini yang menurut saya sangat amat penting. Karena di tahun 2022 kita tahu bahwa dengan adanya teknologi, dunia tidak semakin baik, tapi malah semakin cyberbullying, semakin marak. Lalu bully-bully di sekolah juga saat ini mungkin beberapa orang menganggap bully ya itu hanya kenakalan remaja yang sudah menjadi hal yang biasa, itu sudah biasa. Tapi
kita sebagai seorang misionaris muda, saya dan juga teman-teman yang saat ini berada di Bali harus mau untuk ya anak menolong anak, remaja menolong remaja, bukan remaja menyerang remaja, tidak, melainkan remaja menolong remaja. Children helping children, itu yang harus kita lakukan dan kita pegang teguh dengan 2D 2K, doa, derma, khotbah, kesaksian. Menurut saya mengapa doa diletakkan di depan, di awal ya, karena ini merupakan senjata kita dan pegangan hidup kita adalah doa. Kalau kita tidak doa, ya kita tidak ada apa-apanya. Walaupun kita jabatannya setinggi langit pun, kita hebatnya sehebat apapun, kalau kita nggak berdoa pasti akan jatuh. Itu hal yang pasti. Sehingga semuanya harus berjalan imbang. Tidak boleh ada yang terlalu tinggi, tidak boleh ada yang terlalu rendah, harus imbang semuanya. Lalu kita sebagai seorang misionaris disebutkan dalam misi yang ke-6 harus terlibat aktif. Saya tambahkan kata-kata harus ya, harus terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja, pelayanan dalam hal apapun itu, misbinar, lalu mendampingi adik-adik remaja, mungkin mendampingi sekami, itu harus dimanapun kita berada, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kita jangan mau menjadi seorang remaja yang hanya leha-leha saja seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan sharing sesuai yang saya janjikan di awal tadi, adalah cara Uskupan Surabaya yang menjadi demokrasi dan